Kita sekarang sedang berbicara tentang sebuah teori ya, teori ilmiah yang dikemukakan oleh masa Frankfurt. Nah, masa Frankfurt itu adalah satu perkembangan di dalam Marxisme yang terjadi di Barat. Mengapa terjadi perkembangan itu? Karena Marxisme yang ortodoks, yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Marx, itu kemudian digabung dengan Leninisme di Rusia, lalu menjadi komunisme, dan didogmakan sebagai suatu ideologi. Nah, masa Frankfurt mengkritik ideologisasi dari suatu pemikiran yang sebetulnya filosofis, ya. Dan sebuah pemikiran filosofis itu terbuka. Salah satu tesis dasar yang dikritik oleh masa Frankfurt adalah determinisme ekonomi dari Marxisme ortodoks, di mana basis ekonomi itu menentukan superstruktur kesadaran. Dikatakan dengan mudah, kelas-kelas sosial, ekonomi, entah engkau adalah seorang borjuis atau engkau seorang proletar, itu akan menentukan cara berpikirmu, menentukan juga sebut saja cara kamu berkesenian, cara kamu berinteraksi dengan orang, ideologi kamu, agama kamu bahkan juga ditentukan oleh kondisi kelas ekonomimu begitu. Itu tidak disetujui oleh masa Frankfurt. Karena superstruktur kesadaran itu juga bisa mempengaruhi praktek-praktek ekonomi. Dalam hal ini masa Frankfurt banyak berguru pada Weber misalnya. Di samping juga belajar banyak dari Kant dan Marx. Nah, lewat ajaran tentang peranan kembali superstruktur kesadaran, masa Frankfurt membangun sebuah teori tentang rasionalitas. Nah, lewat teori tentang rasionalitas ini, masa Frankfurt berhasil menyentuh aspek-aspek yang terdalam dari modernitas kita. Misalnya, ilmu pengetahuan modern, industri, termasuk juga kapitalisme. Yaitu bahwa apa yang disebut dengan modernitas itu sangat dikuasai oleh apa yang disebut oleh masa Frankfurt sebagai rasionalitas instrumental. Nah, ini tampil dalam bentuk ideologi-ideologi besar. Salah satunya adalah fasisme tentu saja. Hal lain adalah komunisme itu sendiri. Nah, yang menarik adalah bahwa ajaran dari masa Frankfurt ini kemudian juga menginspirasi gerakan-gerakan sosial yang disebut gerakan kiri baru dan juga RAF yang sangat radikal itu, atau Rote Armee Faction gitu ya. Nah, yang dikenal dengan kelompok geng Baader-Meinhof yang oleh Jerman Barat disebut teroris itu. Tapi itu juga sebetulnya ya setiap gerakan, termasuk gerakan mahasiswa, itu kan membutuhkan ideologi. Nah, itu cocok. Mereka merasa cocok mendapatkan alat ideologis dari pemikiran masa Frankfurt. Mengapa? Pertama, masa Frankfurt itu masih Marxis, sedikit banyak, tetapi juga kritis terhadap ortodoksi, ya, dan terutama juga kritis terhadap fasisme. Nah, kelompok ini anti-fasis dan anti-imperialis, anti-Amerika, ya. Lalu juga sangat pro dengan apa yang terjadi di Cina misalnya, di Amerika Latin. Nah, lanskap seperti ini bisa dikembalikan pada landasan teori dan landasan ideologis yang dibangun oleh masa Frankfurt. Meskipun para anggota masa Frankfurt sebetulnya pada akhirnya juga memutuskan hubungan dengan gerakan mahasiswa karena ini salah satu bentuk ideologisasi juga gitu ya. Dari situ mereka tidak setuju dengan radikalisasi dalam bentuk
kekerasan.